Assalamualaikum sobat pemirsa di mana saja berada. Saya hanya menginformasikan berita. Pada malam Jumat ini, Kamis 24 Agustus 2023, sekira jam 21.30, saya baru membuka YouTube dan muncul di beranda ada sebuah konten video yang judulnya sangat sadis dan kurang ajar parah dari channel dengan akun bernama Saifuddin Ibrahim. Pada saat itu, video baru diupload sekitar 50 menitan dan telah ditonton sebanyak 2.500 kali. Lalu, saya tonton itu video. Dalam video yang berdurasi 20 menit 45 detik itu, si pendeta Saifuddin ini benar-benar sadis kelewatan dengan pernyataan-pernyataannya yang menghina Nabi Muhammad. Amat sangat parah, tak mendasar sesuai fakta, dan memutarbalikkan riwayat hadis yang ia bacakan. Tidak banyak saya ceritakan. Nabi Muhammad itu menyetubuhi mayat Fatimah, ibunda dari menantunya. Menantu Muhammad ini namanya Ali bin Abi Thalib. Kali ini dia menghina dan melecehkan Nabi Muhammad dengan menuduhnya seperti yang tertulis di judul videonya. Silakan pemirsa lihat sendiri. Dan lacornya, ada saja orang-orang yang mempercayai omongan pendeta Saifuddin ini. Di kolom komentar, banyak yang menyokong narasi Saifuddin yang menghina Nabi Muhammad ini dengan bahkan ikut melecehkan Nabi Muhammad dan Islam. Seolah apa yang dikemukakan Saifuddin ini benar-benar ada hadisnya dan ada riwayatnya. Padahal, silakan pemeriksa periksa sendiri riwayat hadis yang sebenarnya. Tidak ada hadis yang berbunyi Nabi Muhammad melakukan perbuatan kotor dan keji seperti yang dituduhkan si pendeta Saifuddin itu. Bahkan di akhir videonya, si Saifuddin ini menambahkan akan menayangkan video yang heboh lagi nanti, yaitu dikatakan di mana tentang Nabi Muhammad yang berbuat tak senonoh dengan hewan. Ini benar-benar sudah kelewatan. Dia menuduh Nabi Muhammad melakukan perbuatan keji dan kotor seperti yang tertulis di judul videonya. Dia menyebut bahwa hal itu ada hadisnya. Dia mengangkat isu tentang peristiwa kisah penggali kubur nekrofil yang menyetubuhi mayat seorang gadis di masa Rasulullah. Si Saifuddin ini dalam video membacakan kepada pemirsa kitab yang katanya dari kitab Majmu' Az-Zawaid dengan hadis nomor 15400. Dan kitab Ma'rifatul Ulum Al-Hadis nomor 273 dan kitab Kanzul Al-Umal dengan nomor hadis 37609. Dan ia pun mengutip ayat Al-Quran surat At-Taubah ayat 80 untuk merekayasa tuduhan kejinya. Orang ini benar-benar terkutuk, ini harus diproses hukum. Tidak ada hadis yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad berbuat tak senonoh terhadap jenazah dari seorang wanita bernama Fatimah ibunda Ali, istri dari Abu Thalib. Nah, saudara-saudara, apa arti hadis tadi? Ketika Fatimah ibunda Ali meninggal, turunlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke dalam kubur, membuka bajunya dan memakaikannya pada Fatimah yang baru meninggal tersebut, dan berbaring dengannya di dalam kubur. Berbaring itu ya maksudnya bahasa halusnya dia melakukan koitus dengan mayat itu. Setelah mereka selesai menguburkan, orang-orang bertanya mengapa ia melakukannya hingga berbaring, hingga bersetubuh di dalam kubur. Wahai Rasulullah, kami melihat Anda melakukan sesuatu yang tidak pernah orang lain Anda lakukan seperti itu, gitu. Lalu Rasulullah menjawab, saya mengenakan bajuku agar ia memakai baju dari sorga, dan saya tidur menyetubuhinya untuk membebaskannya dari tekanan kubur. Ia adalah salah satu wanita terbaik dari Allah buatku setelah Abu Thalib. Jadi Abu Thalib ini tidak pernah percaya kepada Muhammad sampai matinya di Mekah. Lalu
Fatimah ini besannya, yaitu ibu dari Ali bin Abi Thalib, itu hijrah ikut dengan Muhammad ke Madinah. Nah, ketika meninggal, tentu si Fatimah ini umurnya tuaan Muhammad sedikit. Tuaan Muhammad sedikit daripada umur Ali Fatimah ini. Ya masih lumayan lah. Ya, ketika itu Fatimah ini umurnya sudah 56 tahun kira-kira segitu, tetapi dilakukan oleh Muhammad begituan sama Muhammad, begitu supaya Anda paham, karena anaknya Muhammad dengan anaknya Fatimah ini menikah, yaitu Ali dengan Fatimah itu menikah, lahirlah Hasan dan Husain, cucu Muhammad, yang dikatakan itu ada nyambung kepada turunan Muhammad ini, yaitu Habib-Habib itu, mengakunya dari situ. Agar ia memakai baju dari surga dan saya tidur kelenta-kelentu untuk membebaskannya dari tekanan kubur. Ia adalah salah satu orang yang terbaik setelah Ali bin Abi Thalib, setelah Abu Thalib, yaitu suami dari Fatimah ini. Orang yang diciptakan oleh Allah adalah orang yang baik. Dan ini di dalam kitab Majmu' Al-Jawaid hadis 15400. Ya, kemudian Ma'rifatul Ashabu hadis 273, kitab Kanzul Ummal, Kanzul Al-Umul gitu, di 37609. Hadisnya tertulis rapi sekali, saudara-saudara. Tetapi nah itu tadi, tidak ada satu kiai pun berani membaca hadis itu. Tidak ada satu kiai pun berani membaca. Kalau membaca, ya sudah, selesai baca, tutup hati, tutup kuping, tutup mata, enggak diceritakan di seluruh negara-negara Islam. Itu hanya berhenti pada ulama saja, yaitu kiai ustadznya. Enggak berani mereka lanjutkan. Somad bukannya enggak tahu, ada hidayat bukannya enggak tahu, tetapi yang diajarkan subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Paling itu, pokoknya Muslim disibukkan dengan hafalan-hafalan, baca yang berulang-ulang, kalau bisa baca 100 kali, baca Fatihah 1000 kali. Apa nggak bego? Nggak bego, nggak bego, nggak bego. Enggak pernah akan ada Muslim yang diajarin oleh kiainya kecuali mantra-mantra, ujung-ujungnya supaya kebal, supaya pintar, supaya cerdas. Maka di pesantren-pesantren itu perempuan itu disuruh ulang-ulang, iya, diperkosa sama pendeta. Diperkosa sama Pak Kiai. Mana ada pendeta di pesantren, ngawur aja kamu. Jadi saudara-saudara, undang-undang penistaan agama itu gagal total untuk menjaga umat non-muslim menghina Islam. Itu. Kenapa? Karena tetap aja Muslim sekarang ini akan lebih banyak lagi menghina dan menista ajaran Islam. Jadi perlu diperhatikan bahwa hadis ini ditulis juga di puluhan buku-buku Islam sejenis, dan oleh karena itu sepenuhnya sahih. Ini cerita sahih.
Kita akan bahas dan alasan yang dipakai Nabi di dalam cerita ini. Nah, kaum muslimin terang-terangan menolak anggapan bahwa Nabi bersetubuh dengan mayat seorang wanita yang telah mati. Saya sendiri tidak masalah bila seluruh kaum muslimin menentang anggapan itu. Tetapi masalahnya jika Nabi tidak bersetubuh mayat ibu dari ahli sepupunya, lalu mengapa ia turun ke dalam lubang kubur itu? Apa sebenarnya yang dilakukannya? Ketika seorang wanita Arab dikuburkan, mereka akan menelanjangi mayat itu lalu membungkusnya dengan kain mayat, kain kafan. Tetapi Nabi kemudian melepaskan pakaiannya dan memakaikannya kepada mayat itu. Ingat, mayat tersebut telah terbungkus kain kafan. Lalu bagaimana ia bisa memakaikannya bila tidak membuka dulu kain kafannya? Lalu Nabi tidur dengan mayat itu di dalam liang kubur. Alasannya adalah untuk memaafkan dan belas kasihan. Sejak kapan ada ayat yang mengatakan bila seorang Nabi Allah memakaikan seseorang dengan bajunya, maka dosa orang tersebut akan diampuni? Lalu sejak kapan tertulis jika Nabi Muhammad tidur dengan seorang mayat, lalu tekanan atau siksaan kuburnya akan berkurang? Dan terlebih lagi orang ini, Ibunda Ali ini, ketika mati bukanlah sebagai seorang wanita yang benar-benar muslim. Alasan Nabi meniduri dan mendandani jasad Ibunda Ali ini adalah pengampunan, tetapi berdasarkan ayat Quran. Ya, jelas-jelas sekali itu adalah anggapan yang salah karena mengada-ada. Ayat Quran, sawa'atna alaihim antaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lan yughfirallahu lahum innallaha la yahdil qaumal fasikin. Profesor Dr. Quraisy Shihab itu bukan nggak tahu apa-apa, dia tahu ini hadis, dia ngerti. Tapi apakah dia masuk Kristen? Nggak bakalan. Nggak bakalan. Jadi begitu saudara-saudara. Kisah yang dikutip dalam Majma' Al-Jawaid tersebut dapat dilihat bahwa tidak jelas apakah permohonan ampun yang diajukan Nabi dan tidak tercatat sama sekali permohonannya yang disampaikan. Hal ini itu menyebabkan kaum muslimin memilih menerima Nabi berlaku menyimpang dari Al-Quran, yang sama artinya dengan menyatakan bahwa Nabi Muhammad adalah orang fasik, manusia fasik yang tidak mengikuti perintah Allah, atau bila mereka tidak mau menerima Nabi sebagai orang fasik, maka mereka harus menganggap bahwa Muhammad sebagai seseorang yang menderita kelainan mental. Nah, inilah saudara-saudara yang harus Anda perhatikan. Bagaimana nekrofilianya Nabi ini, dan ada kelainan mentalnya, yaitu seksualnya itu. Nah, kalau Anda rajin-rajin nonton juga, itu ada yang ngirimin saya orang
bersetubuh dengan anjing, bersetubuh dengan hewan, itu banyak, saudara-saudara. Nah, Halo nanti Pak Kapolri, suatu saat halo saya Pak akan, Presiden, kalau halo saya umat Islam. lagi Segera bertindak mood terhadap untuk manusia penyebar fitnah menyampaikan dan kebencian ini. Muhammad Segera hentikan itu dia. di kambing. Sobat Nah, pemirsa, nanti untuk video Saifuddin ini saya tidak bisa menayangkan secara full dan saya memang hanya antik menginfokan antiknya. sekilas Dan tentang adanya hanya saya video hanya Saifuddin yang saya terbaru hanya ini yang saya menghina bisa dan melecehkan menyampaikan Nabi itu. Muhammad. Silahkan pemirsa search dan browse Karena sendiri saya untuk tidak pernah memeriksanya. tutup muka Linknya selama ini. ada di deskripsi. Saya selalu Pemirsa orang bisa yang nonton baca. video tersebut jika belum Supaya Anda dihapus. bisa menilai Tapi dari saya jauh, sudah mendownload apakah file Saifuddin video itu aslinya sebagai bohong bukti. atau enggak. Kan bisa Halo dilihat. Pak Kapolri, halo Pak Presiden, halo umat Islam. Nah, Segera bertindak terhadap manusia penyebar YouTubers fitnah dan Kristen kebencian yang ini. tampil Segera wajah hentikan itu, orang gila ini. ya, Segera di tangkap dan Indonesia ya adili tinggal manusia sampah ini. satu-satunya. Saya terima kasih dan nanti saya akan tambahkan lagi. Yang jelas saya akan ulang-ulangin lagi karena penonton banyak yang nggak nonton juga tentang nekrofilia ini, yaitu penyakit mental yang dialami oleh sang Nabi Arab. Terima kasih saudara-saudara.